Hai Suzuki Family, kali ini saya akan berbagi informasi perihal sistem transmisi matic, yaitu aktuator gear shift atau sering disebut dengan AGS. Ya, tentu pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan bagaimana cara pengoperasian AGS dan bagaimana juga dalam perawatannya dan hal-hal apa saja yang dihindari supaya AGS-nya bisa awet dan tahan lama. Maka untuk itu perhatikan penuturan berikut ini dan tonton habis video ini ya, supaya Anda mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Banyak orang menyebutnya, bahkan sales pun, AGS adalah transmisi matic. Dalam arti transmisi matic konvensional yang full hidrolik, di mana perpindahan kecepatan berlangsung secara otomatis. Ini sah-sah saja. Tapi sebelum saya menjelaskan jauh soal AGS, marilah belajar sedikit soal transmisi pada kendaraan Anda. Transmisi adalah satu sistem komponen gearbox yang terdiri dari berbagai ukuran gear dan clutch untuk mengelola perpindahan kecepatan kendaraan dan mendapatkan tenaga mesin yang maksimal sesuai dengan kebutuhan saat berkendaraan. Nah, transmisi itu sendiri terbagi dua, yaitu transmisi manual, ini menggunakan kopling kering. Kedua adalah transmisi matic, terbagi dua, yaitu satu, transmisi matic konvensional, yaitu full hidrolik dengan menggunakan torsi converter dan planetary gear untuk perpindahan gear speed yang halus. Di dalamnya terdiri dari kampas kopling basah, body valve, forward gear, reverse gear, dan memiliki tuas transmisi pada posisi P atau parking, D atau drive, 3, L atau lower speed, dan R reverse gear. Juga dilengkapi dengan tombol overdrive atau OD untuk menurunkan satu gear kecepatan dari kecepatan saat ini yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga saat melaju di tanjakan. Transmisi matic jenis ini adalah sudah cukup lama digunakan dan perpindahan giginya pun dapat berlangsung secara otomatis. Ketika Anda taruh di posisi D, maka perpindahan berlangsung secara otomatis tanpa Anda harus memindahkannya ke posisi lainnya. Sedangkan untuk posisi 3 dan L atau lower speed, Anda bisa digunakan ketika Anda sedang di tanjakan berat, menikung dan macet dan berpenumpang penuh, sehingga Anda harus bisa menyesuaikan posisi gear sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan. Transmisi matic yang kedua adalah Continuously Variable Transmission atau sering disingkat dengan CVT. Jenis transmisi ini adalah matic yang perpindahan kecepatan berlangsung secara variabel, di mana perlu dua gear memiliki variabel diameter dan dihubungkan dengan belt. Jenis ini selain digunakan pada kendaraan mobil, sering juga kita jumpai di motor matic. Nice. Transmisi matic yang ketiga adalah aktuator auto gear shift, sering disebut dengan
AGS, yaitu transmisi manual yang dimatikan. Loh, kok bisa? Karena basicnya menggunakan kopling manual, tapi tidak dilengkapi dengan pedal kopling. Dalam pengoperasiannya pun digantikan dengan alat yang disebut aktuator hidrolik yang ada di luar casing transmisi, di mana setiap perpindahan kecepatan berlangsung secara elektronik yang diatur oleh Transmission Control Module bekerja sama dengan Engine Control Module atau ECU. Kedua komponen ini berfungsi mengontrol kinerja kopling serta perpindahan gigi berdasarkan putaran mesin. Karena basicnya transmisi manual, maka tidak dilengkapi dengan tuas posisi P atau parking. Hanya dilengkapi dengan posisi netral atau N. Jadi ketika hendak parkir, cukup taruh di posisi N dan aktifkan rem tangan. Posisi tuas lainnya adalah D atau drive, R atau reverse. Uniknya, di AGS ini memiliki dua fungsi transmisi, yaitu bisa fungsi matic dan juga bisa fungsi manual. Ketika Anda hendak menjalankan kendaraan, maka Anda bisa memilih mode D atau drive. Saat jalan, maka perpindahan kecepatan akan berlangsung secara otomatis, di mana Transmission Control Module atau TCM akan membaca putaran mesin dan mengirimkannya ke ECU untuk mengontrol perpindahan gigi. Dengan posisi D seperti ini, maka perpindahan gigi berlangsung secara otomatis. Bila Anda ingin mendapatkan power lebih besar, maka Anda bisa mengeksplor your gear sesuai kebutuhan Anda di mode manual. Nah, caranya Anda tinggal menggeser tuas transmisi ke mode M, yaitu slot paling kiri. Maka setiap kali Anda menggeser tuas transmisi ke M+, maka terjadilah perpindahan gigi. Begitu juga kalau Anda menurunkan, setiap sekali Anda menekan ke arah minus, M-, maka terjadi penurunan kecepatan kendaraan. Terlebih-lebih saat menanjak, macet di tanjakan, cocoknya pakai mode manual ya. Jadi powernya besar dan tidak mundur saat tanjakan deh. Uniknya lagi, saat mode manual, saat deselerasi hingga 1000 RPM dan kendaraan berhenti, maka secara otomatis kecepatan langsung berpindah ke speed gear 1 atau kecepatan 1. Jadi Anda tinggal ngegas dengan power gear 1, jalan deh. Layaknya transmisi manual, setiap perpindahan penambahan kecepatan, maka Anda harus lepaskan pedal gas, baru pindahkan tuas transmisi untuk menambah kecepatan. Ya, idealnya di RPM 2500 atau 3000 RPM ya. Dan ketika Anda di posisi mode drive atau D dan ingin pindah ke mode M atau manual, maka Anda cukup menggeser tuas persneleng ke mode M tanpa hambatan. Maka posisi kecepatan di mode D akan sama posisi kecepatan di posisi M. Tentu setiap melakukan ini, terlebih dahulu longgarkan pedal gas, baru pindahkan tuas transmisi ya. Nah, berikut adalah
cara memindahkan posisi dari N ke posisi mundur atau reverse gear. Dari posisi netral, Anda tinggal mendorong tuas ke posisi R atau reverse gear dan mobil sudah bisa mundur. Perhatikan setiap kali menghidupkan mesin, pastikan di posisi netral ya. Perhatikan hal berikut saat parkir kendaraan. Ketika memarkir kendaraan di posisi menanjak atau naik, maka taruhlah posisi tuas di posisi D dan tariklah rem tangan. Dan ketika memarkirkan kendaraan di jalan turunan, maka taruhlah posisi tuas di posisi R atau reverse dan tariklah rem tangan. Dan jika memarkirkan kendaraan di tempat yang datar, maka posisikanlah tuas di posisi N atau netral dan tarik rem tangan. Lalu Anda bertanya-tanya, apa sih kelebihan AGS itu? Bicara soal kelebihan yang ditawarkan oleh AGS pada transmisinya, mempunyai fitur creeping. Apa ya fitur creeping? Itu loh, merayap-merayap gitu. Yakni kontrol kecepatan yang aktif saat jalan macet. Saat kondisi macet, fungsi creeping ini akan membuat mobil berjalan secara perlahan tanpa perlu menginjak pedal gas. Jadi, mobil akan berjalan dengan sendirinya. Kelebihan lain, creeping bisa mencegah overheat pada transmisi karena tidak menginjak pedal rem terus. Transmisi AGS ini juga memiliki kemampuan engine brake yang baik loh. Hampir sama seperti mobil manual, di mana cengkeraman transmisi lebih terasa menggigit. Karena tiap gigi transmisi mekanisme kerja masih mengandalkan komponen kampas kopling. Keunggulan yang paling menarik adalah kemampuan engine brake-nya sangat baik. Cukup memindahkan posisi tuas transmisi ke M atau model manual, sudah bisa mencoba pengalaman berkendaraan seperti mobil manual. Saat Anda diselerasi hingga berhenti pada mode M atau manual, maka speed gear akan turun sendiri ke lower gear atau gigi 1. Jadi tidak perlu Anda menurunkan gigi untuk lower gear 1. Berikutnya adalah comfort saat digunakan. Kenapa? Karena manual tapi serasa matic. BBM-nya pasti irit. Dan khusus tipe espresso ada fitur high hollow yang mana akan menahan kendaraan tidak mundur saat lepas pedal rem di tanjakan. Dan Anda butuh power lebih tinggi, geser ke mode manual saat tanjakan dan explore your gear sesuai kebutuhan Anda. Tentu Anda bertanya lagi, apakah ada kekurangannya? Semua produk pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada yang sempurna. Meski begitu, keluhan paling umum dirasakan pada model transmisi AGS adalah terasa nyendat atau ada jeda saat perpindahan gigi, alias perpindahan gigi tak bisa halus. Hal ini terjadi karena TCM atau Transmission Control Module baru menyesuaikan putaran mesin, terutama ketika di gigi 1, 2, 3 saat awal jalan. Namun hal ini Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa mencegahnya dengan cara
melepaskan kaki dari pedal gas saat masuk RPM 2500 atau 3000 agar AGS melakukan perpindahan gigi. Setelah itu baru tekan pedal gas secara perlahan lagi. Tentu karena basicnya manual, maka bila Anda seorang pengendara agresif dan sering keluar kota, maka Anda tidak cocok menggunakan tipe ini. Karena unit ini cocoknya digunakan dalam kota, dan Anda pun harus belajar dan memahami karakter AGS sehingga Anda bisa nyaman dalam menggunakannya. Perhatian, ketika Anda sedang di tanjakan dan macet merayap, kecepatan di bawah 10 km per jam dan jalan lambat, jangan kaget ya bila lampu indikator gear menyala berkedip. Itu tandanya pembacaan putaran mesin oleh transmission control module tidak memenuhi syarat sehingga lampu indikator gear menyala walaupun akan mati sendiri setelah perjalanan normal. Kemudian saat jalan macet berhenti lama kurang lebih 60 detik dan Anda menekan pedal rem terus di posisi D atau drive, maka jangan kaget bila indikator sepatu menyala warna kuning berkedip. Itu tandanya suhu AGS panas, maka Anda harus pindahkan tuas persneleng ke posisi N dan lepaskan pedal rem dan tarik rem tangan. Ada kalanya kondisi ini berdampak pada respon transmisi AGS, di mana saat digas hendak mau jalan di posisi D, kendaraan tidak bisa jalan dan indikator sepatu berkedip terus. Solusinya, Anda harus pindahkan tuas ke posisi N terlebih dahulu, lalu matikan mesin, kemudian beberapa saat kemudian starter kembali dan mesin hidup dan sudah berfungsi normal kembali. Baiknya ketika jalan macet berhenti yang lama, lebih baik pindahkan tuas ke posisi N dan bila perlu tarik rem tangan. Ini juga untuk mencegah kampas kopling cepat aus. Karena di posisi D, injak rem lama-lama, sama aja kita menggunakan setengah kopling di transmisi manual. Bagaimana cara perawatan transmission auto gear shift atau AGS? Secara khusus tidak ada perawatan, tapi perlu Anda perhatikan performa kopling dan oli AGS. Dan mobil AGS ini baiknya sering digunakan walaupun jarak pendek, biar aktuator hidroliknya berfungsi baik dan awet. Kopling dan oli AGS bisa dilakukan penggantian di kurang lebih 50 km agar kinerja AGS refresh kembali. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu gejala tipisnya kampas kopling, kerasnya spring matahari atau cover clutch, macetnya release bearing, dan macetnya input shaft bearing karena tidak ada pedal kopling. Dan bila ini dipaksakan terus, maka dampaknya kinerja AGS abnormal, seperti masuknya gigi, bunyi nyentak, bahkan kabel seling kopling bisa putus, indikator gear nyala, bunyi saat pindah gigi atau tidak bisa masuk gigi sama sekali. Bila hal ini terjadi, ada kalanya sekalipun sudah ganti kopling nantinya, tapi sudah telat. Ke AGS-nya sudah berdampak dan AGS-nya malfungsi dan siap-siap ganti aktuatornya ya. Wow. Dan perhatikan juga bocor oli, kapasitas oli saat mesin hidup. Ada di antara level upper dan lower. Bila di bawah garis lower, segera ke bengkel dan periksa kebocoran oli. Tahu nggak sih apa saja produk Suzuki yang saat ini sudah
menggunakan transmisi aktuator gear shift atau AGS. Perlu Anda ketahui bahwa transmisi auto gear shift atau AGS diperkenalkan oleh Suzuki pada model pertama kali, yakni Karimun Wagon R. Itu di 19 Mei 2015. Lalu digunakan juga di Suzuki Ignis pada tahun 17 April 2017. Dan kini produk terbarunya yang meluncur di ajang Gias 2022 juga ikut menggunakan AGS, yakni Suzuki Espresso. Pada perkembangannya, asiknya unit ini, Suzuki Espresso dilengkapi dengan Hill Hold Control atau HHC untuk mencegah kendaraan mundur saat kaki lepas dari pedal rem berpindah ke pedal gas. HHC ini menahan kendaraan sekitar 7 detik dan tidak mundur ya. Keren. Dan satu hal lagi yang perlu Anda ketahui, jika indikator lampu gear menyala, maka segeralah bawa Suzuki AGS Anda ke bengkel resmi Suzuki untuk dideteksi dini apa penyebabnya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi Anda sudah cukup jelas perihal AGS ya. Dan silakan saja dipertanyakan di kolom komen. Tapi di-subscribe dulu ya. Siap, Bos. Dan pastikan Anda ada di video kami berikutnya. Karena video kami akan menampilkan berbagai informasi perihal fitur informasi kendaraan Suzuki Anda. Bye-bye.